Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu di mata kuliah sistem pakar, dan yang dimana pada minggu ini kita akan membahas materi baru. Semoga teman-teman yang habis liburan mendapatkan imun yang baru untuk tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan di Amikom ya. Oke, hari ini kita akan bahas metode baru yaitu Self-Motivated Factor. Apa itu Self-Motivated Factor atau biasa disebut dengan CF? Self-Motivated Factor CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Self-Motivated Factor didefinisikan sebagai berikut oleh Gradno dan Riley menggunakan rumus yaitu MB dan MD. Apa itu MB? MB adalah tingkat kepercayaan, MD tingkat nilai tidak kepercayaan. Self-Motivated Factor dari hipotesis H dipengaruhi oleh gejala besar CF berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nilai min 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. MB ya tadi ya, MB itu ukuran kenaikan kepercayaan, measure of influence belief, sedangkan MD ukuran kenaikan ketidakpercayaan atau measure of influence belief. Nah, ini gambaran ketika ketidakpercayaan dari angka 0, dari angka min 1 sampai 1, dari angka 0 sampai 1 itu tingkat kepercayaan, dari 0 sampai min 0,1 ketidakpercayaan. Dan di sini kita bisa lihat 1 itu sangat-sangat percaya, yakin sekali, tidak ada keraguan. Sedangkan antara 0,8 sampai 9 sangat yakin tapi masih ada sedikit keraguan. 0,6 sampai 7 ya mungkin tapi ada keraguan. Yang mungkin akan tetapi iyanya lebih besar dibanding tidaknya. Sedangkan 0,4 sampai 5 yaitu mungkin iya, mungkin tidak, kayak berada di tengah-tengah gitu. Sedangkan 0,3 sampai min 0,2 tidak diketahui pasti. Jadi kemungkinan besar kalau antara 0 sampai 0,3 tingkat kepercayaannya udah mulai menurun. Iyanya mungkin lebih tinggi tapi tidaknya juga tinggi gitu ya, bukan hanya berkisar persentase beda 1% atau 2% keyakinannya seperti itu. Jadi kalau kalian nanti buat sebuah sistem memberikan sebuah nilai dari sebuah gejala, kalian bisa memperhatikan nilai 0 dari 0 sampai 1 ini biasanya dipakai oleh peneliti atau yang berada di jurnal, itu hanya ada di range 0 sampai 1. Sangat jarang sekali yang menggunakan nilai means. Kebanyakan menggunakan 0 sampai 1. Berdasarkan studi kasus yang terjadi. Nah, sini kita akan menemukan ada sedikit perbedaan di CF gitu ya. Di CF itu ada yang dia beberapa jurnal dan dia yang menghitung MB dan MD selesai. Jadi ketika kita menentukan nilai tingkat kepercayaan dan nilai tingkat ketidakpercayaan, setelah itu dikurangi maka akan ditemukan nilai CF selesai. Ya, ada yang seperti itu, tapi itu untuk perkembangan tahap pertama dari ditemukannya CF itu di tahun 1994. Jadi CF ini ada perkembangan proses perhitungan, tergantung karena kasus yang dimiliki di bidang-bidang tertentu itu semakin berkembang. Jadi ini baru perkembangan pertama. Tapi ada beberapa jurnal mungkin beberapa peneliti yang dia tidak mempelajari CF secara keseluruhan atau metode CF secara keseluruhan. Ketika menemukan mudahnya rumusnya ini, kenapa harus menggunakan proses rumus yang agak jelimet sedikit gitu ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman tidak
sampai ketika yang tertarik nanti menggunakan CF, tidak hanya proses perhitungan ini saja. Ya, kalau bisa sampai yang dikombinasi nanti ya. Nah, jika bisa nanti sampai proses kombinasi ini juga ada. Jadi proses kombinasi kenapa? Karena studi kasus yang kalian miliki rata-rata menggunakan logika ya, logika and dan or. Tidak hanya gejala berdiri sendiri, itu hipotesis. Misal kalau kita demam langsung ada hipotesisnya, kamu sakit apa? Atau kita sesak napas, langsung hipotesisnya adalah jantungnya sakit gitu ya. Kalau kita sama paru-parunya sakit. Tapi kalau kita sesak dada gitu, langsung hipotesisnya adalah jantung. Tidak gitu ya. Tapi akan tetapi ada gejala lain yang mengiringinya, maka terciptalah atau terturunkan proses perhitungan tahap kedua. Nah, di sini ada konjungsi N sama konjungsi OR. Dia berbeda dia dan, maka dia akan mencari nilai minimal. Bila nilai dia OR, maka dia akan mencari nilai maksimal dari evidence. Tidak perlu dihitung, cuma melihat nilai minimal dari dua evidence itu berapa. Kalau dia OR, mencari nilai maksimal. Nah, kita akan berikan contoh kombinasi evidence. Nah, untuk yang tidak maksudnya tidak itu adalah apabila ada evidence yang menurut tidak, maka otomatis dia nilainya langsung. Ini akan memberikan contoh. Konjungsi dan atau dan bukan atau tidak tadi ya, bukan dan tidak hampir sama yang digunakan. Tetapi kita lihat juga proses di sini yang menjadi penengah yaitu atau dalam satu huruf. Ya, disebut kali ini satu huruf seperti ini ya, E1 dan E2 dan E3 atau E4 dan bukan E5. Karena di sini atau, maka di sini kita mencari nilai maksimal. Ini min, karena di sini adalah dan. Nah, ini atau berada di sini. Nilai min itu ngambil dari sini. Nilai min yang ini ngambil dari sini. Min E1, E2, dan E3, min E4, min E5, karena ini bukan. Kita lihat, misal kita berikan nilai dari E1 sampai E5, hasilnya adalah ini. Kita turunkan rumus yang di sini. Turun ke sini. Nilai max, min, kita jadikan E1 0,9, E2 0,8, E3 0,3, min 0,5, E4 0, min 0,4. Oke, hasilnya adalah ini. Max 0,3 karena nilai min. Kenapa yang diambil hanya 0,3? Karena yang dicari adalah nilai terkecil, nilai minimal dari 0,9, 0,8, yang paling kecil adalah 0,3. Di sini juga sama, min 0,5, min 0,4. Jadi jangan yang terkecil adalah min 0,4. Semakin dia kecil, maka dia semakin nilai angka itu semakin besar, maka dia semakin kecil. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kalau kalian lihat saya dari sini 0,4 sama 0,5 kecil mana? 0,5. Jadi kalau plus itu dari angka besar kecil, dari besar ke kecil, sedangkan min itu dari besar kecil ke besar, semakin besar makin kecil dia nilainya min. Jadi harus
jeli. Nah, dari max tersebut akan dicari 0,3, 0,5, di mana nilai tertingginya adalah 0,3. Oke. Di sini sampai di sini teman-teman jika ada yang kebingungan, nanti bingung bisa langsung kasih komentar di Classroom slide contoh kombinasi. Kalau bisa ada bingung bisa kita bahas bareng-bareng atau via Japri kalau kalian ingin langsung bertanya langsung kepada saya via WA. Nah, sini kita akan mencoba dengan kasus yang lebih detail. Di sini ada aturan yang selanjutnya. Jadi prosesnya, jika sudah kita mengetahui nilai yang tertinggi adalah 0,3, maka kita akan memproses tahapan selanjutnya, yaitu aturan. Ini tahapan kedua. Kalau yang sebelumnya titik 1, jadi proses. Satu. Ini. Titik 2. Di sini ada aturan jika E maka H, gitu. Maka nilai CF-nya tadi sudah kita ketahui, nilai CFH-nya juga kita belum menentukannya. Jadi ada nilai hipotesis sendiri. Ini CF untuk eviden, hipotesis. Jadi kalau nanti kita sudah mengetahui ini, nah ini berhenti dulu sampai di sini kalau untuk mengetahui nilai kombinasinya. Tapi nanti akan diproses di tahapan studi kasus selanjutnya. Nah, contoh kasusnya ini jika batuk dan demam dan sakit kepala dan bersin-bersin maka influenza. Nah, kalau yang sebelumnya tadi di kombinasi kita tidak belum memberikan nilai CF, maka belum ada nilai CF. Kalau yang nilai CF untuk hipotesisnya, maka tadi hanya baru memproses untuk kombinasi dulu, memberikan contohnya saja. Nah, sini kita akan membahas kombinasi plus yang rumus ini. Rumus yang kedua, perkembangan kedua titik 2. Kita lihat menganggap E1 batuk, E2 demam, E3 kolaps, bersin, dan H hipotesis influenza. CF ketika eviden pasti 0,7, jika partial tidak pasti S1E 0,5, 0,8, 0,3, 0,7. CF katakan jaring min karena menggunakan konjungsi dan E1, E2, E3, E4 nilai minnya 0,5, 0,8, 0,3, 0,7. Dari evidence-nya mana nilai terkecilnya yaitu 0,3. Nah itu CF hipotesis nilai CFE dikalikan nilai CF hipotesisnya. Jadi kalau tadi evidence sudah pasti gitu ya, nggak di proses beritahuan nilainya langsung otomatis 0,7. Tapi ketika kita partial evidence sudah tidak pasti, kita akan berikan nilai setiap evidence. Nah, jadi ini diabaikan dulu. Ini kita akan mengetahui nilai evidence-nya. Nilai evidence tersebut akan dikalikan dengan nilai hipotesis. Jadi yang kita dapat tadi adalah 0,3 dari
konjungsi dan untuk mendapatkan nilai terkecil dari semua evidence tadi yang didapatkan 0,3 dikali 0,7 dapatkan 0,21. Berarti hal ini berarti besar kepercayaan bahwa penderita mengalami influenza adalah 0,21. Berarti kecil ya. Kalau kita bisa lihat sakit batuk, demam, sakit kepala, absen, influenza sama flu apa berbeda ya? Jadi influenza itu tingkatan di atas flu, tapi berarti ada misal gejala lainnya menjadi ciri khas dari influenza itu apa? Jadi bukan influenza sebenarnya, tetapi mungkin hanya flu biasa. Maka nilai tingkat kepercayaan yang dihasilkan adalah 0,21, yaitu artinya 21%. Bentar, teman-teman. Oke, untuk latihan untuk teman-teman semua. Nanti hasil jawabannya bisa diupload di Classroom. Cukup sekian dari saya. Tips untuk kalian semua, tak selamanya ada teman dan penasehat di sisi kita saat kita bersedih. Teman-teman yang masih ngekos dan atau yang masih single, belum menikah, ini teman yang sejati itu sangat berpengaruh ya. Teman yang dekat itu sangat berpengaruh, tetapi tidak selamanya teman kita itu terus berada di dekat kita. Ada saat mereka nanti akan menikah, ada saat mereka nanti akan bekerja, tidak lagi dekat teman kita. Mungkin pada saat kalau sekarang posisinya udah berasa ya, udah mulai kuliah daring seperti ini kan, kecuali dalam satu kos itu kompak, satu kos, satu kelas, itu berbeda. Tapi kalau beda kos, beda kelas, dan udah susah untuk bertemu, terkadang kita jangan menyandarkan sesuatu kepada teman kita. Kalau kita sedih, langsung telepon. Tetapi kita bisa menjadi diri kita sendiri untuk menasihati diri kita sendiri. Jadi kalau di sini, maka jadilah teman dan penasehat bagi dirimu sendiri. Yang kenal dirimu adalah dirimu sendiri. Yang tahu tentang dirimu adalah dirimu sendiri. Maka berdamailah terhadap dirimu sendiri, jadilah teman yang terbaik terhadap dirimu sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.